Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sabda Sadik hari ini berbicara tentang setia dalam segala perkara. Teks terambil dari Zakaria 4 ayat 10 dan Lukas 16 ayat 10. Banyak orang Kristen menantikan panggilan besar dari Tuhan. Kita ingin memenangkan ribuan jiwa, memimpin proyek raksasa atau memiliki pengaruh yang luas. Namun seringkali kita meremehkan apa yang ada di tangan kita saat ini karena menganggapnya sepele atau tidak berarti. Zakaria 4 ayat 10 bagian A mengatakan, sebab siapa yang memandang hina hari peristiwa-peristiwa yang kecil. Kalau kita melihat konteks ayat ini adalah pembangunan kembali bait suci oleh Zerubabel. Banyak orang merasa kecewa karena bait suci yang baru tidak semegah bait suci Salomo. Namun Tuhan menegur sikap itu. Di mata Tuhan, awal yang kecil adalah langkah penting menuju penyelesaian yang besar. Lukas 16 ayat 10 mengatakan, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Yesus menegaskan bahwa kesetiaan bukanlah soal kuantitas tanggung jawab, melainkan soal kualitas karakter. Perkara kecil adalah ujian sebelum Tuhan memberikan tanggung jawab yang sesungguhnya. Bayangkan sebuah pesawat jet yang megah dan mahal, mesinnya kuat, bodinya kokoh, dan teknologinya mutakhir, modern. Namun di bagian sayapnya terdapat ribuan baut-baut kecil yang ukurannya tidak lebih besar daripada ibu jari kita. Jika 1-2 baut itu longgar karena dianggap tidak penting, getaran pasti akan muncul. Getaran itu akan merusak struktur sayap dan akhirnya bisa menjatuhkan seluruh pesawat yang beratnya bertonton. Pesawat tidak jatuh karena mesinnya meledak secara tiba-tiba, tapi seringkali dimulai dari satu komponen kecil yang gagal menjalankan tugasnya. Sama seperti pesawat itu, demikianlah hidup kita. Karakter kita tidak ditentukan oleh keputusan besar sekali seumur hidup, tapi oleh ribuan baut-baut kecil, kejujuran dan ketekunan kita setiap hari. Bagaimana kita bisa menerapkan prinsip setia dalam segala perkara pada saat ini? Misalnya dalam pekerjaan, jangan hanya bekerja keras saat bos melihat. Kesetiaan berarti memberikan yang terbaik, bahkan untuk tugas yang membosankan. Jika kita tidak jujur dengan waktu kerja, bagaimana Tuhan bisa mempercayakan kita memimpin sebuah perusahaan yang besar? Di dalam pengelolaan keuangan, setia dalam perkara kecil berarti disiplin dalam persepuluhan dan tidak memakai uang yang bukan hak kita, sekecil apapun nominalnya. Orang yang korupsi miliaran rupiah biasanya dimulai dari berani mengambil uang receh yang bukan miliknya. Setia dalam segala perkara di dalam pelayanan. Jangan meremehkan tugas menyusun kursi atau menyapa jemaat di depan pintu sebagai usher, greeter. Tuhan tidak mencari bintang panggung, tetapi Tuhan mencari hamba yang setia. Di dalam perkataan, kita belajar untuk setia menjaga rahasia teman atau tidak menyebarkan gosip. Itu adalah bentuk kesetiaan dalam perkara kecil yang membangun kepercayaan atau integritas. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, Tuhan tidak pernah bertanya seberapa besar pencapaianmu, tapi Ia berkata, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Matius 25 ayat 21. Mari kita berhenti menunggu hal yang besar untuk melayani Tuhan.
mulailah dari apa yang ada, di mana kita berada, dan dengan apa yang kita punya. Kiranya kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini memberkati kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom.